Hai Sobat Bahasa, perkenalkan, nama saya Mas Dia Zaluku, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Gunung Sitoli. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah membaca kritis. Nah, mungkin teman-teman semua masih bertanya-tanya, apa saja sih langkah-langkah daripada membaca kritis itu? Nah, mau tahu? Yuk simak video berikut! Sebelum kita masuk pada langkah-langkah membaca kritis, maka hal yang pertama yang mesti kita ketahui yaitu pengertian daripada membaca kritis. Nah, membaca tidak hanya sekedar menerima pasif, seperti jika kita menerima bingkisan, tetapi yang diharapkan di sini yaitu aktif, seperti menangkap bola. Menangkap bola sama artinya dengan melempar bola. Keduanya aktif, tetapi bolanya yang pasif. Nah, begitu pula juga dengan membaca kritis ini. Membaca kritis adalah membaca dengan memperhatikan motif penulis dan kemudian menilainya. Dalam membaca kritis, tidak hanya sekedar menyerap yang ada, atau tidak hanya sekedar menyerap hasil bacaan tersebut, tetapi sama-sama penulis memikirkan masalah yang dibahas. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan memberikan penilaian. Dalam hal ini, seorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai hasil bacaannya apakah bermanfaat atau tidak, memiliki kelainan atau tidak, apabila disampaikan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Dan jika seandainya hasil penilaiannya buruk terhadap hasil bacaan tersebut, maka tidak dianjurkan bagi pembaca untuk menyebarluaskan hasil bacaan tersebut. Nah, di dalam membaca kritis ini, bukan berarti kita tidak menerima hasil pemikiran dari si penulis, atau memiliki prasangka kurang ilmiah, tidak akurat, dan lain sebagainya. Tetapi menilai di sini bertujuan untuk membangun. Nah, seorang pembaca juga harus memiliki 3 kegiatan. Nah, apa saja 3 kegiatan tersebut? Yaitu pemikiran, menilai, dan memberikan batasan-batasan. Nah, ketiga kegiatan tersebut dilakukan secara serentak. Baik, sekarang kita masuk pada langkah-langkah membaca kritis. Nah, langkah-langkah membaca kritis terdiri dari 4. Yang pertama yaitu mengerti isi bacaan, yang kedua menguji sumber penulis, yang ketiga adanya interaksi antara pembaca dan penulis, dan yang terakhir yaitu menerima dan menolak. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengerti isi bacaan. Nah, mengerti isi bacaan artinya mengenali fakta-faktanya dan menginterpretasikan apa yang dibaca. Yang maksudnya kita harus mampu mengerti ide pokoknya, fakta-faktanya, detail pentingnya, sehingga dapat kita buat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide tersebut. Yang kedua adalah menguji sumber penulis. Nah, di sini kita dapat menguji apakah sumbernya dapat dipercaya, apakah cukup akurat, apakah sesuai dengan bidangnya, termasuk juga diuji pandangan dan tujuan yang membedakan antara fakta dan opini. Yang ketiga adalah adanya interaksi antara pembaca dan penulis, yang artinya membaca tidak hanya sekedar mengerti maksud penulis, tetapi kita harus mampu membandingkan dengan apa yang kita miliki serta dari penulis-penulis lainnya. Yang keempat adalah menerima dan menolak. Nah, menerima dan menolak ini bisa juga menunda penilaian terhadap apa yang disajikan oleh penulis, yang artinya kita boleh percaya, curiga, meragukan, menanyakan, dan bisa juga mempercayainya.
Jangan kita ambil kesimpulan bahwa apa yang tercetak itu mesti benar, mesti lengkap, dan dapat dipercaya. Tetapi, sebagai seorang pembaca yang baik, kita harus mampu memberikan penilaian untuk kita sendiri. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai langkah-langkah membaca kritis, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.